Halo teman-teman, selamat datang di Dreamland. Saya Popo, saya yang akan memandu Anda ke sebuah film drama thriller Jepang yang berjudul Mother. Tayang eksklusif di Netflix sejak November 2020, Mother menceritakan kisah nyata tentang hubungan toksik orang tua dan anak dengan sosok ibu yang sangat kacau dan sama sekali tidak layak menjadi orang tua dari seorang anak yang tak berdosa yang selalu berusaha membuktikan cintanya kepada sang ibunda. Tapi sebelum saya membacakan alur cerita ini, saya mau mengingatkan kembali kalau video ini adalah konten spoiler. Saya juga menggunakan banyak sekali kata-kata dan visual yang vulgar yang mungkin menimbulkan perasaan tidak nyaman. Jadi cukup sekian peringatannya dan kita lanjutkan. Ini dia, Mother. Ialah Shuhei, seorang anak malang yang tinggal bersama Akiko, orang tua tunggalnya yang kacau dan pemalas. Alih-alih mencari kerja, Akiko malah seringkali menjadikan Shuhei sebagai alat untuk mencari simpati kedua orang tua dan adiknya agar bisa mendapatkan pinjaman uang. Lalu jika ia tak mendapatkan uang itu, Akiko akan mulai membandingkan kasih sayang orang tuanya yang ia dapat dengan apa yang didapat adiknya, sebelum marah dan melempar ibunya sendiri dengan gelas kaca. Sebetulnya wajar keluarga Akiko enggan meminjami Akiko uang sebab mereka tahu uang itu tidak akan dibelikan makanan untuk mengganjal perut lapar Shuhei, melainkan untuk membiayai kebiasaan lama Akiko, yaitu berjudi. Bahkan di tempat judi itulah Akiko mendapatkan pria kasar yang sama kacaunya dengan Akiko, yang kemudian menjadi pacar barunya, yang bernama Ryo. Lelaki pengangguran dan pemabuk itu sebetulnya tak lebih baik dari Uchita, lelaki lain yang lebih mencintai Akiko dan Shuhei dengan tulus. Uchita adalah pekerja dinas sosial yang mapan dan masih lajang, yang walaupun tahu cinta tulusnya malah dimanfaatkan oleh Akiko untuk mendapatkan tunjangan sosial, tapi tetap saja mau dititipi menjaga Shuhei, sementara Akiko dengan seenaknya pergi berlibur bersama Ryo selama beberapa minggu berikutnya. Kebaikan itu bahkan tak dihargai Akiko sedikit pun. Sekembalinya dari liburan keluar kota yang cukup lama itu, Ryo yang mengetahui kebaikan Uchita kepada Akiko dan Shuhei itu, kini datang ke rumah Uchita untuk meminta uang atas nama Shuhei. Namun Ryo tak mendapatkannya, justru mereka jadi terlibat perkelahian untuk memperebutkan Akiko, dan berakhir dengan Ryo yang menancapkan pisau di perut Uchita. Mereka pun panik. Mereka takut kasus pembunuhan itu diketahui orang lain, sehingga mereka berusaha melarikan diri dengan berpindah-pindah tempat tinggal. Tak terhitung berapa kali mereka pindah ke tempat baru, tapi mereka masih saja mempertahankan gaya hidup yang boros, padahal uang yang mereka punya tidaklah banyak. Mereka bahkan berani mencuri demi punya uang banyak dan bisa membiayai hidup foya-foya mereka di tanah pelarian. Selain mencuri, mereka juga mengendalikan uang pemberian ayah kandung Shuhei untuk anaknya itu bersekolah. Padahal sebetulnya, Shuhei sudah lama sekali putus sekolah, karena Akiko tak pernah mau membayar uang sekolah Shuhei. Dan tentu, uang pemberian ayah Shuhei itu akan segera dihabiskan Akiko dengan kembali berjudi. Masalah pun bertambah ketika Akiko kini hamil dari hubungannya bersama Ryo. Mengetahui Akiko hamil, reaksi Ryo justru sangatlah buruk. Ryo tidak mau mengurus calon anaknya itu dan terus memaksa Akiko untuk melakukan aborsi. Ryo terus memukuli Akiko dan Shuhei yang berusaha melindungi Akiko, sebelum ia memutuskan hubungannya dengan Akiko lalu pergi meninggalkan mereka. Kini 5 tahun telah berlalu setelah kepergian Ryo dari hidup mereka.
Anak yang ada di dalam perut Akiko pun sudah tumbuh menjadi gadis cantik bernama Fuyuka. Shuhei sangat menyayangi adiknya itu, berusaha bagaimanapun agar adiknya tidak menangis karena kelaparan dan kehausan. Apalagi mereka kini tak lagi punya tempat tinggal dan sehari-harinya menjadi gelandangan yang tidur di kolong jembatan. Keadaan itu membuat kehidupan mereka segera terjaring razia dinas sosial. Tapi itu seharusnya adalah kabar baik, karena mereka kini akan punya tempat tinggal baru dan anak-anak itu bisa bersekolah. Namun Akiko tak mau menerima itu, merasa bahwa hidupnya tidak akan sebebas dulu, karena semua yang dilakukannya sekarang akan diawasi dinas sosial. Tapi ancaman pengambilan hak asuh anak membuat Akiko terpaksa mau menerima bantuan itu. Dari situ mereka jadi mendapatkan tempat tidur yang nyaman, uang bantuan dari dinas sosial, dan fasilitas sekolah bagi Shuhei dan Fuyuka. Tapi ketenangan tak bertahan lama, karena Ryo tiba-tiba datang dan memaksa untuk ikut tinggal di sana. Akiko tak mau menerima Ryo kembali ke sana. Namun Ryo yang terus memukuli Akiko menunjukkan bahwa Akiko tak punya daya sedikit pun di hadapan Ryo. Shuhei sendiri yang tahu perkelahian itu segera membawa Fuyuka pergi agar adiknya itu tak melihat adegan kekerasan. Mereka bertemu dengan ayah, pekerja dinas sosial yang menyelamatkan mereka dari kolong jembatan, yang kini membelikan mereka makanan. Itu adalah usaha ayah untuk membujuk Shuhei agar mau melanjutkan sekolahnya yang terhenti karena larangan Akiko. Namun usaha itu tak juga berhasil, karena Akiko kembali melarang Shuhei bersekolah dan justru membuang semua buku pemberian ayah. Tapi mereka pun tak lama lagi tinggal di sana, sebab kini hutang mereka kembali menumpuk dan penagih hutang sedang mengejar mereka. Di tengah pelariannya, Ryo yang mulai melihat keluarga itu sebagai beban untuknya, memutuskan pergi dan melarikan diri sendirian. Keputusan yang egois dan tak mudah tentunya diterima Akiko, yang kembali dicampakkan pria yang dicintainya itu saat sedang berada di titik terendahnya. Shuhei yang melihat tangisan ibunya itu tahu bahwa tak akan pernah ada cinta yang tulus bagi keluarga mereka. Alih-alih harus menggantungkan hidup kembali ke dinas sosial, ia lebih memilih mencari pekerjaan dan menjadi tulang punggung keluarganya. Shuhei bekerja di tempat pengelasan besi, di sebuah tempat di mana ada bos baik yang mau menerima pekerja tanpa ijazah sepertinya. Bahkan bos itu juga memberikannya tempat tinggal yang bisa ditempatinya bersama ibu dan adiknya. Namun sayangnya, pengorbanan Shuhei itu ternyata tak cukup membahagiakan ibunya yang masih saja doyan berjudi dan mabuk-mabukan. Akiko bahkan mempertanyakan cinta Shuhei kepadanya ketika ia memaksa Shuhei untuk mencuri uang di kantor bosnya untuk membiayai kebiasaan berjudi Akiko. Shuhei tak punya pilihan lain dan ia pun pergi menjalankan aksi malingnya itu. Sayangnya, aksi itu diketahui oleh bosnya. Bos Shuhei yang tahu sebenarnya anak sepolos Shuhei tak mungkin mencuri tanpa diminta oleh ibunya, sehingga alih-alih memarahi Shuhei, bos Shuhei justru langsung memarahi Akiko yang ia tahu adalah dalang dari perilaku Shuhei. Sang bos yang bersimpati kepada Shuhei pun mencoba memberikan pertolongan dengan menjadikan Akiko sebagai office girl di kantornya. Kesempatan yang sebenarnya dimaksudkan sang bos untuk membantu Shuhei mengontrol sifat malas dan boros Akiko, yang justru kemudian dimanfaatkan Akiko untuk mengambil kunci berangkas kantor. Shuhei kembali disuruh untuk mencuri uang di berangkas itu, lalu pergi di pagi buta sebelum bos menyadari uangnya raib. Di tahap ini, Akiko semakin kacau dengan pola pikirnya sendiri. Ia tak pernah lagi bisa berpikir waras, dan segala yang ia tahu adalah mencoba mengejar kebahagiaan yang ia pikir bisa dibeli dengan uang. Maka apapun kesempatan untuk mendapatkan uang lebih banyak, Akiko akan menyuruh Shuhei sebagai alatnya untuk mengambil uang itu.
termasuk dengan ide gila untuk membunuh orang tua Akiko sendiri, agar Shuhei bisa menguras habis semua harta benda di rumah itu. Awalnya Shuhei sempat ragu, apalagi itu adalah ide yang aneh, dan ia tahu mereka akan segera dikejar polisi setelahnya. Tapi ancaman dari Akiko yang akan membunuh Fuyuka jika Shuhei tak menurutinya, membuat Shuhei berpikir 2 kali. Shuhei yang merasa serba salah pun akhirnya mengikuti perintah ibunya. Pada awal kedatangannya, ia tak dikenali oleh kakek neneknya yang sudah sangat lama tak bertemu dengannya. Sikap mereka pada Shuhei pun sudah berubah. Mereka menyambut kedatangan anak itu dengan baik dan malah menanyakan kabar Akiko kepada Shuhei. Mereka lalu saling berbagi kabar. Bahkan Shuhei sempat menceritakan kelucuan adiknya, Fuyuka, kepada kakek dan neneknya. Tapi Shuhei tak melupakan niatnya untuk datang ke sana. Di sebuah kesempatan, ia tetap nekat membunuh nenek dan kakeknya, lalu menunjukkan tanda kesuksesan tugas itu kepada Akiko, yang justru lebih tertarik dengan uang carahan Shuhei. Tak perlu waktu lama, polisi pun segera menangkap Shuhei yang dijadikan tersangka, beserta Akiko sebagai saksinya. Pihak polisi pun sebenarnya tahu dan sudah bisa membaca kasus ini dengan sangat cermat. Mereka pun mencoba membuat Akiko mau mengaku bahwa ialah dalang dari pembunuhan itu. Namun Akiko terus berkilah dan menyebut bahwa aksi pembunuhan itu dilakukan Shuhei tanpa sepengetahuannya. Dengan egois dan tak menunjukkan penyesalan sedikit pun, Akiko justru terus berpura-pura sedih, menyalahkan Shuhei yang telah membunuh kedua orang tuanya. Di lain sisi, Shuhei pun juga mengiyakan kesaksian Akiko itu demi menyelamatkan Akiko dari bilik dingin penjara. Sampai pada akhirnya, Shuhei dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, dan Akiko didakwa menyembunyikan kasus pembunuhan dengan hukuman hanya 3 tahun penjara. Waktu pun berlalu, ayah datang menjenguk Shuhei di penjara sambil membawa berita tentang Fuyuka yang kini hidup di panti asuhan. Tapi ayah juga punya maksud lain dari kedatangannya, yaitu menanyakan alasan Shuhei melakukan pembunuhan itu. Tapi Shuhei enggan menjawab dan berkilah bahwa itulah sebuah tanda cinta kepada ibunya yang telah membuat hidupnya hancur dan salah dalam banyak hal. Shuhei rela mengorbankan apapun yang tersisa darinya agar ibunya bisa bahagia. Film pun ditutup dengan ayah yang menemui Akiko dan menceritakan kabar Shuhei dan Fuyuka. Namun tak ada sedikit pun raut wajah rindu dari Akiko untuk anak-anaknya. Dan hanya terus menanggapi dengan terus mengatakan bahwa kedua anak itu adalah miliknya dan ia bebas melakukan apa saja kepada mereka berdua. Dan disinilah Mother tamat. Segitu saja pembahasan film kita kali ini. Kalau kalian punya saran, baik soal konten atau film apa yang akan selanjutnya kita bahas, kalian bisa langsung menyampaikannya di kolom komentar ya. Terima kasih atas atensinya. Tetap waras dan terengginas. Selalu berbahagia ya. Bareng